Shalom umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita disegarkan dan kita dikuatkan hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami puja, kami tinggikan Engkau. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena perkenan Tuhan dan oleh karena kasih karunia Tuhan saja kami boleh ada sampai pagi hari ini, sampai detik ini. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang telah mempercayakan hidup ini kepada kami. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang telah memberikan segala kasih, pemeliharaan, anugerah dan sayang kepada kami. Kami sebagai umat-Mu, kami bersyukur Tuhan oleh karena di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, Allah masih memberikan kami kesempatan hidup. Sekalipun sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, mungkin kami terpisah oleh karena kondisi ini di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya sekalipun itu tidak akan pernah memisahkan iman, kasih, dan doa pengharapan kami yang sama. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini, dengan kebenaran firman yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh hamba, Tuhan, kiranya Engkau Allah berdaulat atas kebenaran, dan biarlah firman ini akan menjadi kekuatan bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu ya Tuhan, supaya dengan kekuatan yang daripada Engkau saja ya Tuhan lewat kebenaran ini, kami umat-Mu, kami gereja-Mu tetap berdiri kokoh kuat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terpujilah nama Tuhan, hamba yang sederhana, pakailah saja untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat, saya akan membaca. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Allah, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidup. Iya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini jemaat Tuhan, saya memberikan tema yaitu mengubah yang pahit menjadi yang manis. Iya, mengubah hal yang pahit menjadi yang manis. Saya mengangkat bagian firman Tuhan ini. Mendahulunya saya sedikit bercerita. Kenapa saya kalau bilang pahit itu saya terlalu mengingat kepada masa lalu ketika dulu saya kecil. Sakit-sakitan kata orang tua saya. Jadi saya hidup itu lebih banyak dengan obat. Jadi kalau saya minum obat itu bisa satu hari itu 7-9 macam. Saya orang yang paling sangat-sangat tidak pintar untuk meminum obat. Sampai saat ini saya tidak pintar untuk meminum obat. Lebih baik saya disuntik.
Jadi kalau saya ingat waktu saya kecil itu SD, jadi kalau mau minum obat itu saya minum obat pakai sendok nasi. Karena sulit minum obat, tidak bisa telan, jadi semua obat 9 macam itu dihancurkan. 1 sendok nasi, baru kemudian saya dipegang kiri kanan, baru kemudian hidungnya diremas supaya mulutnya bisa terbuka dan bisa menelan obat. Jemaat bisa bayangkan bagaimana rasa obat itu kalau 9 macam. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, semua campur jadi satu dan itu sangat-sangat tidak enak. Jadi khotbah saya pagi hari ini ketika saya mengangkat tema ini, saya teringat pada masa lalu saya ketika saya harus melihat, menerima kenyataan bahwa saya setiap waktu pagi, siang dan malam harus minum dengan sendok nasi dan itu hal yang tidak enak. Tetapi mau tidak mau saya harus bisa meminumnya supaya saya sembuh tujuannya. Pagi hari ini bagaimana kita bisa melihat bagaimana caranya untuk kita dapat mengubah sesuatu yang pahit itu menjadi manis. Atau kalau dilihat dari kondisi saat ini, bagaimana kita bisa mengubah yang sulit itu menjadi berkat atau anugerah. Ya, berdasarkan ayat 2 dan ayat sampai ayat 4, saya menarik hal yang pertama yang bisa kita lihat, yaitu bagaimana caranya untuk mengubah yang pahit menjadi yang manis. Yang pertama itu di dalam ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat, yaitu dengan melihat. Yang pertama secara keseluruhan dalam ayat 2 sampai ayat 4. Artinya bahwa jangan lihat yang pahit itu cuma dari satu sisi. Ya, karena di dalam ayat 2 dikatakan begini bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila, ya, anggaplah sebagai saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini surat Yakobus, hamba Allah, kepada ke-12 suku di perantauan yang menulis surat ini dan memberikan nasihat atau memberikan instruksi atau memberikan sebagai macam masukan bahwa, hai saudara-saudaraku yang ada di perantauan, kira-kira seperti itu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, kalau kita bisa memberikan komentar, kalau kita bisa melihat perkataan ini, kita akan berkata begini kira-kira dengan bahasa kita bahwa ini seperti lelucon. Ini sesuatu hal yang yang benar saja. Masa kebahagiaan apabila seseorang itu masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang benar saja, bagaimana mungkin ini suatu kebahagiaan? Tapi ini kata firman Tuhan. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya sebagai hamba Tuhan, tapi kata firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu makanya di atas saya berikan tema mengubah yang pahit menjadi yang manis. Artinya kita melihat secara keseluruhan, ya, situasi, kita melihat dari situasi itu, kita melihat kondisi itu, kita melihat tekanan yang berat itu, kita melihat masalah yang rumit itu dari berbagai sisi. Jangan melihat dari hal yang sulitnya saja, jangan melihat dari hal yang tidak enaknya saja, tapi kita meneliti, kita memperhatikan secara matang, tenang, diam, renungkan, minta hikmat Tuhan Allah untuk menuntun, Allah Roh Kudus untuk menuntun, agar kita dapat memahami, agar kita dapat mengerti, sehingga nantinya kita tidak salah di dalam bertindak. Ya, melihat secara keseluruhan, kalau obat itu saya cuma lihat dia pahit saja, 9 jenis pahit saja, maka saya akan berontak dan saya akan tendang atau saya akan buang obat itu dengan sendok-sendok nasi itu. Tetapi untuk mendapatkan obat ini, orang tua saya harus mengeluarkan uang. Dengan obat ini saya pasti akan sembuh. Obat ini sudah bercampur yang manis dengan pahit, lalu kemudian nanti ada gula untuk saya makan. Saya menganalisa semuanya sehingga saya bisa
menelan obat itu. Artinya bahwa melihat dari semua sisi yang pahit ini, supaya kita mengerti dan kita tidak salah bertindak atau kita tidak salah memutuskan di dalam situasi yang pahit ini. Ya, seperti doa Paulus di dalam kitab Kolose, saya pernah berkhotbah tentang hal itu juga. Ya, coba kalau saya boleh membukanya dan melihatnya. Doa Paulus kepada jemaat di Kolose ayat 9 pasal 1. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Artinya bahwa doa Paulus ini, aku berdoa supaya kamu bisa menanggungnya nanti. Ya, artinya kalau nanti dilihat di dalam saya kupas, saya perjelaskan sedikit yang di Kolose itu, bahwa Paulus berdoa untuk situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh jemaat di Kolose itu. Jemaat di sana dapat menanggungnya, dapat bisa di dalam tekanan yang sulit, di dalam cercaan himpitan yang keras. Jemaat di sana itu mampu untuk bisa menjaga sehingga temperamen mereka tidak pecah. Ini yang saya maksudkan di dalam Yakobus, bahwa kita melihat, memperhatikan supaya ketika hal yang sulit itu, ketika kita memahami, kita meneliti, kita menerima itu, menganalisa itu, memperhatikan secara keseluruhan, tenang, diam, merenungkan, ya, kemudian memahami, berusaha untuk memahami dan mengerti yang pahit ini, maka kita tidak akan pernah salah di dalam bertindak. Ya, ini yang dimaksudkan juga supaya temperamen kita tidak pecah. Ditekan bagaimanapun, dari sisi manapun, dengan situasi yang sulit, dengan keadaan yang pahit, dari berbagai sisi, tekanan itu, himpitan yang keras itu tidak akan memecahkan, tidak membuat pecah temperamen kita. Artinya bahwa sebagai anak Tuhan kita tetap bisa menjaga, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita bisa tetap memanage situasi yang pahit itu sehingga karakter kita sebagai anak Tuhan tetap utuh, tidak pecah. Jadi mengubah situasi atau mengubah yang pahit ini menjadi berkat, artinya dengan kita mampu untuk melihat secara keseluruhan kondisi yang pahit ini, situasi yang pahit ini. Ketika kita mampu untuk melihat, ketika kita mampu untuk menganalisa, makanya kita bisa mengubahnya menjadi hal yang manis. Sehingga artinya di dalam situasi yang pahit, orang lain tidak menjadi korban, orang lain tidak terluka dengan apa yang kita alami, orang lain tidak tersinggung, orang lain tidak mengalami imbas dari apa yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya, ini setiap situasi yang sulit, kondisi-kondisi yang sulit, harus kita akui bahwa terkadang orang lain kenal imbas. Ya, temperamen kita langsung muncul ketika diperhadapkan, dihimpitkan dengan situasi yang pahit, situasi yang tidak mengenakan, yang sulit. Akhirnya yang asli, orang bilang yang asli keluar, dan akhirnya nyatalah siapa dia, dan orang lain bisa terluka dengan perkataan kita, orang lain bisa tersinggung, orang lain kena imbas. Padahal kita harus bisa memanage, karena setiap situasi yang kita hadapi itu sebenarnya ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Ya. Karena di dalam ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada maksud Tuhan, proses. Jadi hal yang pahit itu jangan langsung lihat itu pahit,
kita secara pribadi. Karena di dalam ayat 4 itu hasilnya. Ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ayat 4 itu hasil. Oleh sebab itu lihat secara keseluruhan sesuatu yang pahit itu. Jangan langsung mencap itu pahit, itu tidak enak, itu sulit, lalu kemudian orang lain yang kena imbas, orang lain dihujat, orang lain yang diminta untuk bertanggung jawab untuk hal-hal yang sulit ini, hal-hal yang tidak enak ini. Ya. Karena kita tahu bahwa hasil dari sesuatu yang sulit, yang pahit itu adalah berkat. Di dalam ayat 3 dan ayat 4. Tapi mengawalinya harus ada proses, ya, seperti Allah mengizinkan supaya kedewasaan iman. Karena orang yang dewasa pasti akan bertindak, pasti akan bersikap, pasti akan memutuskan sesuatu secara bijaksana. Caranya bagaimana? Ketika dia menjadi tenang, yang tadi saya bilang, lihat secara keseluruhan. Tenang sejenak, diam sejenak, kuasai diri, bisa berdoa supaya kita tidak salah di dalam bertindak untuk sesuatu yang sulit atau yang pahit kita alami. Yusuf salah seorang contoh tokoh yang bisa kita pelajari. Proses-prosesnya begitu panjang dan pahit. Tetapi dari proses-proses itu, akhirnya kita semua yang membaca bisa mengerti, bahkan dia sendiri mengakui bahwa ini proses Tuhan. Akhir adalah manis, tujuannya indah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali yang terjadi malah di dalam kehidupan kita adalah bahwa ketika hal yang pahit itu kita hadapi, ketika orang percaya menghadapi hal-hal yang pahit itu, yang ya bisa dikatakan yang sulit itu, ya, apakah bisa? Permasalahannya adalah seringkali yang terjadi ketika yang pahit itu menghampiri kita, kita berkata ini bencana. Yang seringkali terjadi, ini petaka, ini kiamat sudah. Ya, langsung disertai dengan akhirnya menjadi putus asa, menjadi pesimis, marah dengan keadaan, mundur, berontak, salahkan orang lain, bahkan terakhir bisa akhirnya menyalahkan Tuhan di dalam kondisi-kondisi sulit yang dialami, yang dihadapi. Ya. Contoh misalnya kita melihat saat ini kondisi dunia, bukan saja di Ambon, bukan saja di Indonesia, tapi dunia saat ini diperhadapkan dengan pandemi, ya, suatu wabah secara global yang kita alami. Bisa dikatakan ini adalah masa-masa pahit, bukan untuk Maluku, bukan untuk Indonesia, tetapi untuk dunia. Ya, dan disertai bukan saja dengan wabah, dengan corona, orang menjadi takut dan sebagainya, tetapi dengan ancaman ekonomi. Ya, ekonomi mulai terasa berat, ekonomi mulai terasa sangat sulit, ekonomi orang mulai bersungut, orang mulai merasakan ada tekanan-tekanan yang dihadapi. Ya, gerak kita mulai terbatas di dalam bekerja, ada tekanan untuk tidak keluar rumah. Ya, ini hal baik, ini langkah yang tepat untuk pemerintah mengambil keputusan ini, dan kita harus menerima itu dengan pikiran yang positif, dengan lapang dada, karena ini salah satu cara yang tepat. Tetapi bagi sebagian orang ini sebagai tekanan, oleh karena yang bekerja mulai terasa berat, apalagi untuk yang bekerja dengan upah harian, mulai terasa berat untuk mendapat sesuap nasi, bisa dikatakan seperti itu, maaf. Mungkin terasa sangat-sangat sulit, mulai terasa saat-saat ini. Tapi bagi orang percaya, apakah dengan demikian kita akan mati kelaparan? Bagi orang percaya dengan sulit seperti ini, apakah akhirnya kita
kiamat dan kita mati kelaparan. Anak-anak mulai belajar di rumah. Ya, ada mungkin sebagian orang yang berkata ya secara online enak, sing di sekolah, ongkos foto sing hilang dan sebagainya. Tapi kalau belajar secara online, lalu kemudian ada juga yang sulit bagi orang-orang yang mungkin tidak mempunyai mereka tidak bisa belajar dengan secara online oleh karena mungkin HP-nya tidak bisa untuk mendownload, mungkin fasilitas untuk wifi mereka tidak punya, bukan saja HP yang bagus untuk bisa secara online, HP biasa saja mungkin tidak punya, fasilitasnya sangat minim. Ya, apakah dengan hal-hal seperti ini lalu kita sebagai orang percaya habislah sudah masa depan anak-anak kita? Ya, berakhir dan suram sudah. Ya, sudah hampir 2 bulan anak-anak kita belajar secara online. Tetapi marilah kita melihat, saya ketika menemani Holy belajar secara online, akhirnya saya download karena di TV itu cepat hilang, jadi saya download lalu kemudian diulang. Saya ikut belajar akhirnya dan saya menikmati. Artinya tidak melihat ini kesulitan, tapi lihat ada berkat-berkat yang didapat. Juga saya ikut belajar dan akhirnya senyum sendiri karena ini akhirnya saya dosen, tapi saya belajar juga akhirnya. Ya, inilah kondisi saat ini yang sedang terjadi. Tapi orang percaya, ingatlah firman Tuhan menjamin bahwa burung di udara Allah pelihara, bunga di taman Dia dandani. Ya, masakan untuk makan, orang percaya akan mati kelaparan. Tidak mungkin. Firman Tuhan menjamin masa depan yang indah, penuh dengan damai, sejahtera dan harapan itu ada di dalam Tuhan. Jadi belajar di rumah, banyak orang berkata akan menjadi ada banyak hal yang positif dan negatif. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita lihat hal yang pahit ini, yang sulit ini, bisa kita mengubahnya menjadi sesuatu yang manis. Kita menikmatinya. Yang kedua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, bisa kita lihat bagaimana kita bisa mengubah hal yang pahit itu menjadi yang manis. Yang kedua adalah mempercayakan semua. Kalau yang pertama tadi adalah melihat secara keseluruhan persoalan atau permasalahan atau hal yang pahit itu. Dan yang kedua, mempercayakan semuanya pada Allah. Ayat 5 sampai ayat 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8, mempercayakan semuanya kepada Allah. Hal yang kedua, maksudnya di dalam menghadapi sesuatu yang pahit ini, atau saya katakan yang sulit, yang tidak enak ini, jangan selesaikan sendiri. Belajarlah percayakan kepada Allah juga. Serahkan kepada Allah. Ayat 5. Mintalah kepada Allah apa yang diminta, hikmat yang diminta. Ya, 4b katakan bahwa supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ada kata tidak berkekurangan sesuatu apapun. Orang yang telah melalui proses pasti ada di dalam suatu kelimpahan. Orang yang melalui proses pasti ada hasilnya. Siapa yang bertahan di dalam proses, hasilnya pasti akan dia dapat. Tapi kalaupun itu kurang, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah dia memintanya kepada Allah yang memberikan kepadanya, kepada semua orang dengan murah hati. Mintalah kepada Allah. Maksud firman Tuhan ini adalah Allah tahu bahwa hikmat manusia, kekuatan manusia sendiri pasti tidak sanggup dan pasti terbatas untuk melalui proses itu. Kalau dengan kekuatan sendiri pasti menyerah. Pada sisi lain, Allah mau mengatakan bahwa ketika dia mengizinkan kondisi yang pahit ini, ketika dia mengizinkan masalah yang berat ini, ketika dia mengizinkan tantangan yang sulit, yang pelik ini, kita belajar bahwa untuk mempercayakan bahwa dia siap menolong dan memberikan jalan keluar. Maksud ayat 5, kalau kurang, kalau tidak mampu, minta. Allah selalu siap menolong. Minta kepada dia, berikan hikmat ya Tuhan. Terbatas di dalam mengolah, terbatas di dalam memahami. Proses ini begitu pahit, sulit, tetapi minta hikmat Allah, supaya hikmat itulah yang menuntun kita sehingga tidak salah di dalam bertindak, sehingga tidak salah di dalam menjalani proses ini. Menyerah kepada dia mutlak, dia akan memberikan hikmat itu tanpa ungkit-ungkit dan menuntut balas. Ya, jadi asal menyerah kepada Tuhan, tidak bimbang, tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, dengan iman yang teguh. Ayat 6, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang, dan seterusnya. Mintalah, ayat 6 katakan, dengan iman yang sungguh-sungguh teguh. Jangan bimbang, ayat 7 dan 8. Orang yang demikian jangan kira bahwa ia akan menerima sesuatu. Jadi kalau merasa kurang, mintalah hikmat Tuhan. Saya tidak mampu sampai menyelami, sampai memahami. Sepertinya kondisi ini sangat sulit dan pelik. Sepertinya kondisi ini tidak bisa saya selami lagi. Allah, berikanlah hikmat-Mu supaya hamba-Mu ini sanggup untuk mengerti proses ini dan sanggup menjalani proses ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Jangan membuang salah untuk orang lain. Ya, kita belajar dari Yunus, Allah perintah lain, bikinnya lain. Ego yang dipakai, hikmat sendiri yang dipakai, emosi yang main, ya, lari, main dengan kemauan sendiri, ya, sampai akhirnya ditegur oleh Allah. Mari, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang untuk mengubah hal yang pahit menjadi manis itu berat dan bukan hal yang mudah, atau bukan sesuatu yang simsalabim, ini pahit jadi manis. Ini bicara tentang proses yang Allah izinkan. Perlu perhatikan, jangan kita pernah menyerah di dalam situasi yang pahit. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah lari di dalam kondisi yang pahit ini. Kalau kita lari di dalam kondisi yang pahit, saya sering berkata bahwa, kalau khotbah saya sering berkata, ada dua hal saja ketika seseorang diperhadapkan dengan hal-hal yang paling pahit, yang sulit atau yang paling sulit. Bisa lari tinggalkan Tuhan, dan yang kedua bisa tetap bertahan. Ya, hanya ada dua. Dan ini pagi hari ini firman Tuhan ini
mengajak kita semua untuk belajar dari nasihat Yakobus kepada 12 suku di perantauan. Untuk ketika diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang pahit atau kondisi-kondisi yang sulit, kita mampu untuk bisa memperhatikannya, menerima itu, melihat secara keseluruhan, dan mempercayakan Allah, semuanya kepada Allah. Karena terbatas sebagai manusia untuk bisa menanggungnya sendiri. Ya, perlu penyerahan kepada Allah. Percayakanlah Dia di dalam situasi yang sulit. Tunduk di bawah kendalinya Allah Roh Kudus. Dan hadapilah, jalanilah proses itu. Ya, karena sepertinya tidak mampu. Tapi ketika kita tunduk dan menyerahkan semuanya kepada Allah, yang tidak mampu itu pasti Allah mampukan, karena Dia berkata, mintalah kepadaku. Yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Allah bisa untuk menyelesaikan. Jadi ketika diperhadapkan dengan hal yang sulit, ini bukan akhir. Ini bukan sesuatu yang akhirnya membuat kita seperti dunia ini berakhir. Ya, banyak orang berkata tentang situasi saat ini. Bahkan kalau kita melihat ada berbagai macam informasi, kalau kita memperhatikan, ya, ada banyak orang yang membuat prediksi dan ya spekulasi untuk keadaan-keadaan seperti ini. Tapi marilah kita sebagai orang percaya, kondisi yang pahit ini, ya, kondisi saat ini, semua orang, bukan saja di Maluku, Ambon, bukan saja di Indonesia, jemaat Tuhan, tapi dunia merasakan kondisi yang sulit, yang pahit ini. Kita tidak bisa lari atau menghindar dari corona, karena kenyataannya dia sedang mewabah. Ini kondisi saat ini. Kita pun tidak bisa menolaknya. Ya. Tapi yang dapat kita lakukan adalah menyerahkannya. Percayakanlah semuanya kepada Allah. Ya. Menyerah total kepada Dia. Masa depan anak-anak kita, masa depan pekerjaan kita, masa hidup kita, permasalahan kebutuhan hidup kita yang semakin terasa sulit ini, bahkan keselamatan kita dari virus yang mematikan ini, kita tidak bisa ya menghindari. Ini kondisi yang sedang terjadi, tapi mari kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita masuk di dalam kondisi ini, proses. Belajarlah untuk melihat, jangan melihat dari satu sisi. Ada orang yang berdiri dan berkata penantangan tentang iman. Ada banyak orang yang membuat spekulasi, ada banyak orang yang membuat statement. Tetapi marilah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita melihat kondisi yang sulit ini dan anggaplah ini sebagai suatu proses. Ini kebahagiaan kita. Kalau selama ini kita habis waktu di luar, mungkin saat ini kita banyak waktu dengan keluarga kita. Kalau selama ini mungkin saya salah satunya pergi kerja, langsung pelayanan, pulang sudah malam, ada waktu di mana bisa bersama-sama dengan anak untuk belajar. Dia paling cuma 15 menit. Tapi waktu ini kita berusaha untuk melihat semuanya dan mengubahnya menjadi indah. Ada waktu di mana kita bisa bermain, kita bercanda, kita bahkan belajar dari pelajaran saat ini. Saya duduk dan saya melihat, waktu zaman saya dulu tidak seperti ini belajarnya. Harusnya seperti ini. Dan kemudian ada banyak penilaian dulu dan sekarang. Akhirnya itu bukan menjadi sesuatu yang membosankan belajar di rumah, tapi sesuatu yang enak. Kita nikmati bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Ya. Jadi yang pahit ini kita jalani, yang pahit ini kita masuk di dalam prosesnya, serahkan semua kepada Allah, dan di dalam
yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah semua yang sulit saat ini kepada Allah. Ya, kita pakai masker, kita compret tangan semua, cuci setiap waktu kita melalui semua proses. Tapi bukan berarti juga bahwa kita bebas, karena kita tidak tahu. Yang lebih penting adalah ketika kita menjalani semua yang dianjurkan, mari serahkan semua juga kehidupan kita kepada Allah. Percayakan kehidupan kita kepada Allah, karena Dia Allah yang sanggup untuk bisa memprotek kita. Oke, masker, oke, kebersihan, cuci tangan, jaga jarak dan semuanya. Tapi yang mampu untuk memprotek kita secara sempurna hanya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Karena penjaga kita mampu melindungi kita sekalipun dalam keadaan kita tertidur, Dia mampu menjaga kita. Karena Dia Allah Israel, Dia penjaga Israel, Dia melindungi dan Dia tidak pernah tertidur. Ya, Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menjaga kita. Serahkan semua kepada Allah, jalani proses ini. Maka yang pahit saat ini pasti akan kita nikmati yang manis.